Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ngobrol lagi nih. Kali ini kita kedatangan tamu siapa ini? Boleh perkenalan dulu. Mas. Ya, perkenalan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin. Muhammad Zainul Mutakin. Biasanya sih dipanggil Zainul gitu. Zainul. Biasanya ya. Ya. Kalau nggak biasa Juga dipanggil. nggak dipanggil ya. Ada banget di pertanyaan. Mas Zainul. Kita mau bahas apa ini? Ini mungkin kita akan membahas berkah akan lebih menarik ini. Iya. Karena mungkin banyak sebagian orang di luar sana yang belum memahami berkah secara luas gitu. Ya. Dan kehadiran Mas Zainul di sini Bisa akan dong, menjelaskan ya. menjelaskan. Oke, siap Mas Zainul? Alhamdulillah. saya Alhamdulillah. siap. Jadi mengenai untuk kita membahas berkah secara luas, mungkin kita harus mendasar terlebih dahulu Ya. mengenai apa sih sebenarnya berkah itu? Ya. Jadi berkah itu artinya tambah-tambah kebaikan. Wah, gitu. bertambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan. Dan berkah bisa terasa itu karena terasa manfaatnya. Gitu. Manfaatnya terasa. Ya, manfaatnya terasa. Contohnya ketika kita bekerja mungkin ya. Kita bekerja keras mendapatkan uang. Uang kemudian kita beli untuk makan. Iya. Makan menjadi tenaga menjadikan kita semangat untuk beribadah, Beribadah. untuk bekerja lagi, untuk menuntut ilmu, datang ke masjid taklim mendengarkan ceramah-ceramah mungkin tausiah gitu. Di sisi lain berkah juga bisa berupa tentang menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu tentunya. Ya contohnya begini. Menuntut ilmu untuk mencari berkah ya. Iya. Kamu belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Matematika Iya, ya, matematika dasar. Kamu belajar tambah-tambahan 1 sampai 10 itu dengan belajar itu Iya. kamu bisa menjawab soal sampai 50 tambah 50 sama dengan 100. Atau mungkin sampai aljabar. Iya, mungkin. aljabar. Atau kalkulus juga. Waduh. Dengan dasaran perkalian, pertambahan, kamu bisa menjawab soal-soal matematika yang lebih sulit gitu. Itu nih namanya keberkahan itu. Iya. Wah, menarik sekali. Iya, karena terasa manfaat gitu ya. Oh, terasa manfaat. Manfaatnya belajar seperti itu bisa menjawab soal yang seperti ini gitu. Oh iya. Kemudian tentang belajar lagi ini. Tentang belajar. Ya. Seperti kita di pondok pesantren. Wah, iya. Belajar tentang jumlah ismiyah. Ini ilmu nahwu ya? Iya, Jumlah ilmu ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yaitu mubtada' khobar. Mubtada' khobar berarti zaidun qaimun, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il yaitu ja'a zaidun. Oke. Dengan kita belajar dasaran seperti itu kemungkinan menjadikan kita bisa membaca kitab-kitab kecil. Mungkin 1 halaman 2 halaman kitab mabhasul fikih gitu ya. Dengan modal tadi ya. Dengan modal Ja'a tadi zaitun ya. itu. Iya. Rasa bermanfaat sekali ya bagi hidup kita. Oh iya. Karena itulah hiduplah untuk mencari berkah. Caranya gimana mencari berkah? Sebenarnya ketika saya mendengarkan tentang berkah-berkah atau mungkin saya mendengarkan dari tokoh-tokoh Islam ya. Iya. Saya simpulkan sendiri ya. Iya. Jika kita ingin mencari berkah, maka lakukanlah kebaikan. Lakukan kebaikan. Suatu kebaikan gitu. Oh, berarti kebaikan akan sebenarnya sebuah kebaikan juga gitu. Iya gitu. Dan itu lebih banyak lagi. Banyak lagi bisa berlipat gitu. Oh iya. Menarik. Ya, sangat menarik sekali tentunya. Spesial. Ya. Kebaikan itu seperti apa ya? Iya. Seperti sholat berjamaah, menuntut ilmu, sedekah, menolong orang. Hanya banyak sekali kebaikan ya. Yang pastinya setiap kebaikan yang kita lakukan ya nantinya akan diberikan juga timbal balik kebaikan juga lah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti. Iya. Nah, karena kita ini sedang di bulan Ramadan dalam keadaan puasa gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Mas Zainul untuk kita mendapatkan keberkahan di bulan puasa ini? Tentunya banyak sekali, apalagi di bulan yang mulia seperti ini ya. Iya. Jika kita ingin mendapat berkah di bulan puasa ini, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, sering-sering sholat jamaah, kemudian ketika pagi sholat duha,
ketika malam sholat tahajud. Iya. Banyak sekali tentunya teman-teman. Seperti waktunya zikir, istighfar, sholawat gitu. Nah, menarik sekali Ya, ya. menarik sekali. Tidur kalau puasa itu kan ya dihitung ibadah ya. Ya, Ibadah. itu ibadah. Kalau tidur bangun terus tidur lagi itu berarti tambah ibadah itu termasuk berkah nggak ya? Ya tentunya juga itu berkah, Berkah. tapi tidak terus tidur-tidur gitu. Harus ada kadarnya lah ya. Harus kadarnya. Meskipun itu dihitung baikan ibadah. Ya, tapi kan tentunya dengan tidur kita terhindar dari maksiat. Wah iya. Oh iya Iya iya. itu berarti ya. Menarik sekali ini berkah ya. Nah, kira-kira ketika kita telah menjalankan mengenai cara mendapatkan berkah di bulan puasa, Iya. apa yang kita telah manfaatkan gitu atau sir di balik berkah tersebut di bulan puasa gitu, yang kita itu telah melaksanakan Iya. puasa di bulan Ramadan gitu. Iya. Kenapa Mas Jenul? Berkahnya kita berpuasa ya, kita bisa menjaga hawa nafsu kita. Iya. Ya, yang mungkin biasanya kita makan, gimana istilahnya kayak holot gitu. Nah, holot ini tuh kata apa istilah dari pondok pesantren untuk seseorang yang rakus Iya, akan iya, makanan iya, gitu. iya. Nah, mungkin para pejabat juga bisa dikatakan holot Iya. akan kekayaan masyarakat miskin gitu. Iya. Ya, lanjut Mas Jenul. lanjut. Kita bisa menahan hawa nafsu tadi ya, hawa nafsu untuk mungkin kita makan, kita minum, atau keinginan-keinginan lain. Iya. Ya. Kemudian apalagi masih dia mungkin yang bisa ditanyakan tentang berkah gitu. Yang berkah. Ya, Apa Kang Multazam? Langkah-langkah yang bisa diambil dulu cara memperoleh berkah di dunia pondok pesantren. karena kita pesantren itu konsepnya kita menuntut ilmu Ya ya. menuntut ilmu. Ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan berkah di pondok pesantren, yaitu ada dalil yaitu sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuh bil khidmah wa nafu ridho syekh gitu. Iya. Kemudian begitu dalilnya. Ya. Iya, siap. Yang artinya masuknya ilmu dalam diri kita yaitu dengan kita bermusyawarah, sering mutolaah gitu, belajar ya. Kemudian jika kita ingin ilmu kita barokah, yaitu dengan khidmah. Khidmah ya. Ya, khidmahnya. Jadi khidmah ini semacam pengabdian kita. Pengabdian. Ya, Ada pengabdian apa saja itu? kepada kiai, Kiai. kepada majelis ilmu, Majelis ilmu ya ya. gitu. Seperti itu, Mas. Kemudian khidmah itu bukan monoton, yang khidmah itu cuman orang-orang dalam, Orang-orang bukan seperti itu. Saya ingin mengutip penjelasan dari Neng Sela ya. Iya. Khidmah itu sesuatu yang kita lakukan yang bisa membuat kiai bahagia. Berarti apa aja ya? Yang penting bisa membuat bahagia ya. Ya, contoh kecil, kita disiplin berangkat haji. Ya. Disiplin. Ketika kiai datang untuk mengajar, Kita udah ada di situ. kita sudah situ. Iya. Alhamdulillah santri-santri saya sudah datang kayak disiplin segep ngaji gitu ya. Oh iya. Apalagi khidmah yang sedikit lebih bertenaga, yaitu mungkin Bersih-bersih. kita bersih-bersih, roan ya. Kadang kita juga roan estafet data gitu, Iya. dalam pondok ya Iya. gitu. Oh iya. Ya kan sangat bermanfaat sekali gitu ya, Iya. berkah gitu. Ya, manfaatnya apa itu sebenarnya? Ya, membagikan kiai. Iya. Oh iya. Oh, yang tadi saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya. Yang ketika kita lebih datang lebih awal menunggu kiai untuk rawuh, untuk berangkat haji. Nah, di situ berkah. Nah, di situ saya akan mungkin saya menangkap sedikit ini mengenai kan ketika kita telah menunggu kedatangan seorang kiai untuk memberikan kita pengajian gitu, ngaji. Pasti kan kita sama teman juga kan akan berdiskusi ya. Iya, Kemungkinan begitu ya. Iya. Akan berdiskusi, akan ngobrol tentang Betul. ilmu, Ya, sering-sering gitu. sering-sering tentang ilmu, sehingga ya memang benar ya dikatakan Kang Zainul tadi, Mas Zainul Iya, tadi mengenai Berkahnya. sebuah ada berkahnya gitu. Iya. Ya menarik.
Dan ketika pembangunan tadi memang jelas sih berkahnya gitu. Iya. Kita memberikan sebuah kenyamanan pada diri kita sendiri atau mungkin adik-adik kelas kita Iya. untuk menuntut ilmu gitu ya. Ya pasti itu. Nah, jelas juga berkontribusi Iya, untuk betul pondok sih. pesantren. Saya rasa cukup Mas Hero nih Ya, Cukup ini. lah. pembahasan berkah kali ini. Iya. Jadi intinya Intinya. kamu berbuat kebaikan saja, pasti akan terasa Wah, manfaatnya. itu langkah awal Bro. Ya, langkah awal gitu kan, oke. Karena hidup itu harus dari berkah, oke, agar hidup kita terarah. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi ya dalam segala aspek lah ya buat Iya. kebaikan gitu. Iya. Enggak hanya di pondok pesantren, Iya. tapi di luar juga. Di luar gitu. juga. Agar kebaikan dibalas dengan kebaikan Iya. gitu. Apalagi dengan kita sholat berjamaah, Iya, iya. oke. Teringat kata-kata guru saya, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki duniamu. Oh iya. Jadi kita cukup sholat berjamaah gitu ya, Iya. maka Allah akan mengurus dunia kita. Jadi, ya, seperti itu. Tatanannya harus diperbaiki dulu dengan Tuhan ya tentunya. Iya. Dari kita dengan Sang Maha Pencipta ya. Iya. Iya sih, benar juga ini. Saya rasa cukup. Ya. Iya. Saya rasa Terima cukup kasih ini ya. udah bilang Iya. 2 kali ya. Iya. Iya. Tapi masih ada pembahasan lagi. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton sampai akhir ya. Podcast santri kali ini. Alhamdulillah. 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 Semoga berkah ya podcast Ya, ini ya. Ya, ya, semoga semoga berkah. berkah dan bermanfaat untuk semua orang. Amin, amin, amin. Sekian dari kami. Saya Ahmad Multazam. Saya Iker Ramada Putra. Saya Muhammad Jalil Mutakin. Mengucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.